Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Andong Pocong seri yang kedua. Cerita ini berdasarkan pengalaman Bintang Putra, dibawakan langsung pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Cerita sebelumnya, Bintang, Hadi, Darmanto dan Slamet nekat melanggar pesan Mbah Jito untuk tidak keluar malam. Mereka nekat mencari singkong di kebun milik Hadi yang ada di desa sebelah. Di tengah perjalanan mereka dihantui sosok kuntilanak merah dan pocong penunggu kuburan. Akhirnya mereka berhasil lolos dari makhluk gaib tersebut dan mampir di angkringan Lek Subur. Mereka berempat penasaran dengan kejadian yang menggemparkan desa Sumberjati dan sekitarnya. Pagi itu di gerbang SMA Sumberjati. "Sik rek, entenon aku!" teriak Slamet membuyarkan pandanganku ke salah seorang gadis bernama Dian. Gadis cantik favorit di sekolah yang sedang berpapasan memasuki gerbang. Kami berempat memang satu sekolah dan kebetulan satu kelas. Sudah kebiasaan kami semenjak SD untuk berangkat sekolah bersama mengendarai sepeda. "Maaf Bin, aku tadi kesiangan," tutur Slamet. "Ah, santai wae.
Ibumu tadi sudah bilang katanya kamu masih mandi. Jawabku. 5 menit kemudian terdengar bel masuk kelas berbunyi. Ternyata Darmanto dan Hadi sudah masuk kelas sambil membicarakan kejadian yang menimpa kami tadi malam. "Selamat pagi anak-anak," sapa Pak Gufron, guru bahasa Indonesia. Seluruh siswa di kelas segera mengambil tempat duduk masing-masing dan menjawab serentak. "Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi." Aku segera mengeluarkan buku catatan untuk diperiksa Pak Guru. Sementara di sampingku, Slamet terlihat gugup saat memeriksa buku di tasnya. "Matek kon, buku catatanku karine ngomah." Aku hanya tersenyum melihat tingkah Slamet. Pasalnya tidak sekali dua kali dia sering ketinggalan catatan. Saat Pak Gufron memeriksa catatan Slamet, dia hanya menjawab, "Maaf Pak, saya lupa gak bawa buku catatan." Raut wajah Pak Gufron berubah masam. "Kamu ini gimana Tomet? Lupa kok terus-terusan. Nanti jam istirahat kamu ke ruangan saya." Setelah memeriksa seluruh catatan siswa, akhirnya pelajaran bahasa Indonesia pun dimulai. Jam dinding kelas menunjukkan pukul 9 kurang 25 menit. Kurang 5 menit lagi kami memasuki jam istirahat. Suara perutku sudah keroncongan menandakan ingin segera ke kantin sekolah. Tak lama bel istirahat berbunyi. Aku, Darmanto dan Hadi segera menuju kantin, sementara Slamet bersama Pak Gufron menuju ruang guru. Saat berjalan kami kembali berpapasan dengan Dian. Kami serempak mengarahkan pandangan mata ke arah gadis itu dan menyapa. "Halo Dian." Kalian ya? Jawab Dian sambil tersenyum kecut. Sesampainya di kantin aku langsung pesan, "Bu Parmi, gorengan tahu isi sama es teh ya." "Aku sisan ya Bu," timpal Hadi dan Darmanto. Suasana kantin saat itu terlihat ramai. Aku segera mengambil piring plastik untuk wadah gorengan sambil menunggu es teh. Kami bertiga duduk di salah satu kursi kantin. Tiba-tiba Hadi membuka pembicaraan. Rek, kalian apa sudah tahu cerita ganjil yang akan diceritakan di subur tempo hari?" Aku dan Darmanto diliputi rasa penasaran. "Enggak Di, memangnya ada apa toh?" Belum sempat Hadi menjawab, Bu Parmi datang mengantarkan pesanan es teh kami. Segera ku teguk es teh sebagai pelepas dahaga. Hadi melanjutkan pembicaraan. "Itu loh, katanya sekarang di desa kita lagi santer penampakan andong pocong dengan kereta kuda yang ditarik oleh sosok pocongan serem." "Ah, masa Di?" Aku sedikit tak percaya. "Iya beneran itu. Beberapa warga desa sempat melihat andong itu lewat malam-malam sambil membunyikan lonceng kecil seperti andong yang biasa mangkal di pasar kabupaten," saut Hadi. Kami asik mengobrol sampai tak terasa bel masuk kelas berbunyi. Sementara itu Slamet tidak ikut istirahat karena menjalani hukuman di ruangan guru BK. Baiklah anak-anak, saya rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan kita cek minggu depan. Ujar Bu Tutik, guru matematika mengakhiri pelajaran hari ini. Jam menunjukkan setelah 1 siang. Kami berkemas memasukkan buku dan alat tulis dalam tas bersiap pulang. Slamet datang dengan raut lesu karena tidak diizinkan mengikuti pelajaran di kelas. Sambil menunggu Slamet menghampiri kami, aku lanjut bertanya pada Hadi. "Sebentar Di, ceritamu tentang andong pocong itu beneran ya?" Andong pocong? Apa menehku? Slamet ikut penasaran. Begini loh,
aku tuh dapat info dari Rudi anak desa sebelah yang menyebutkan bahwa tiap malam desanya didatangi andong yang digusiri pocong. Sementara ada 3 penumpang yang ikut naik andong itu. Yang satu sosok kuntilanak merah dan yang 2 juga sosok pocongan yang seram. Bila mereka sampai berhenti di salah satu rumah penduduk dan mengetuk pintu rumah 3 kali, katanya mereka akan ditimpa malapetaka. Jelas Hadi dan Darmanto menatap serius. Jadi, apa mungkin yang kita lihat di jembatan bambu kemarin adalah penumpang andong pocong itu ya, Di? Ya, itu benar mereka itu. Jawab Hadi. Sejak kecil Hadi dikenal sebagai anak indigo, dituntun oleh Mbah Jito untuk mengendalikan kekuatan spiritual yang dimiliki. Sebentar, Di. Kok Mbah Jito tahu kalau kita habis dihantui kuntilanak merah dan pocong di jembatan? Hadi hanya tersenyum. Nanti kamu juga bakalan tahu, Bin. Hadi kembali meneruskan ceritanya. Beberapa orang sudah jadi korban di desa tetangga. Mulai kejadian tenggelam di sumur, sakit keras padahal sebelumnya sehat, kesurupan, dan masih banyak lagi. Jujur, aku takut kalau sampai kejadian itu menimpa desa kita. Sepertinya kuntilanak dan pocong itu menjadi pertanda sesuatu karena semenjak peristiwa itu Mbah Jito jadi jarang keluar kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terasa suara adzan asar berkumandang. Kami berempat mengayuh sepeda hingga sampai di desa Sumberjati. Kami berpisah dan menuju rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, ibu sudah menyambutku dan berucap, Buruan mandi dan jangan keluar dulu malam ini. sore itu suasana desa Sumberjati terasa berbeda. Pak No, pemilik warung kopi sehabis maghrib sudah menutup warungnya. Tidak ada warga yang beraktivitas di luar membuat suasana menjadi sepi dan mencekam. Apa yang akan terjadi sebenarnya? Selepas sholat isya, bapak dan ibu mengobrol di meja makan. Mendengar pembicaraan mereka akan ikut keluar kamar untuk bergabung. Pak, kok tumben suasana desa kita jadi sepi selepas maghrib tadi ya? Gini loh, tadi Mbah Jito sempat berpesan kepada warga desa bahwa ada hal gaib yang akan mendekat ke desa ini. Makanya kita disuruh berdiam diri di rumah agar tidak terkena musibah. Jawab bapak. Memangnya kamu belum dikasih tahu sama Hadi toh, Le? Lanjut ibu. Oh alah, tentang andong pocong itu ya. Tadi Hadi sudah cerita kok, Bu. Ya sudah, kalau kamu sudah tahu, buruan belajar. Kalau sudah selesai cepat tidur. Imbuh bapak. Iya pak, siap. Aku pun bergegas masuk kamar. Nah, kira-kira apa tujuan andong pocong itu meneror warga desa? Nantikan lanjutannya di channel ini, Jimat Radio Istana 95 FM. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.